Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ridho Ardi Saputra dari kelas 3 KTPB. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan suatu materi tentang Base Erosion and Profit Shifting atau biasa disebut BEPS. Nah, apa sih BEPS itu? BEPS adalah suatu strategi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka, yaitu dengan cara pertama, mengalihkan keuntungan ke negara dengan rendah pajak atau tanpa pajak atau biasa disebut tax haven. Yang kedua, memanfaatkan perbedaan peraturan perpajakan antar negara untuk menghindari kewajiban perpajakan mereka. Yang ketiga, menggunakan skema transfer pricing yang tidak wajar sehingga laba di negara berpajak tinggi tampak lebih rendah. Nah, sehingga praktik ini merugikan banyak negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia, yang kehilangan hak pemajakan atas aktivitas ekonomi yang sebenarnya terjadi di negara mereka. Nah, contoh gampangnya seperti ini. Negara A itu adalah perusahaan induk dan negara B adalah anak perusahaannya. Di sini saya mau menjelaskan pajak sebelum dan sesudah BEPS. Sebelum BEPS, perusahaan di negara A memiliki keuntungan $100 dengan asumsi pajaknya 30%, sehingga perusahaan tersebut harus membayar pajak $30 ke negara tersebut. Dan di sini kita bandingkan, jika perusahaan menggunakan praktek BEPS, diasumsikan perusahaan di negara A memindahkan labanya sebesar $80 ke anak perusahaannya di negara B yang memiliki pajak rendah hanya 5%, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan di negara B hanya $4. Setelah itu, ditambah dengan pajak yang ada di negara A, karena keuntungannya sudah dipindahkan sebesar $80 ke negara B, jadi sisa keuntungan di negara A hanya $20, dan pajak yang harus dibayar perusahaan di negara A hanya $6. Sehingga total pajak keseluruhan yang harus dibayar perusahaan hanya $10. Wah, sungguh jauh perbedaan pajaknya bukan? Dari sebelum dan sesudah BEPS. Nah, di sini bagaimana sih peran OECD dalam mengatasi BEPS ini? Di sini, OECD telah mengembangkan solusi global untuk mengatasi BEPS ini melalui Two Pillar Solution. Dan apa sih isi dari Two Pillar Solution tersebut? Pilar pertama berisi hak pemajakan berdasarkan lokasi konsumsi. Pilar ini bertujuan untuk memberikan hak pemajakan kepada negara tempat keuntungan sebenarnya dihasilkan. Dan pilar kedua ini berisi tentang pajak minimum global 15%. Pilar ini menetapkan pajak minimum global 15% bagi perusahaan multinasional dengan pendapatan tertentu. Dengan kata lain, jika perusahaan membayar pajak kurang dari 15% kepada negara pemberi keuntungan, maka negara tersebut dapat mengenakan pajak tambahan agar pajak perusahaan ini mencapai 15%. Dan kesimpulan dari materi ini adalah solusi two pillar dari OECD merupakan langkah yang bagus untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil terhadap tantangan ekonomi digital. Dan dengan penerapan pilar 1 dan 2, negara-negara berkembang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengamankan hak pemajakan atas aktivitas ekonomi yang terjadi di negaranya dan mencegah praktek penghindaran pajak global. Mungkin cuma ini dapat yang saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.